Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat bacaan relationship ya untuk hari ini di minggu kedua bulan Juli 2021. Saya akan membuat bacaan Twin Flame Connection. Sebuah bacaan relationship tentang situasi hubungan twin flame ya. Hubungan twin flame di sini sebuah koneksi antara seseorang dengan twin flame-nya. Entah itu twin flame-nya sebagai jati dirinya atau twin flame-nya itu adalah seseorang ya yang terkoneksi sebagai pasangannya. Oke? Kita akan lihat koneksi twin flame. Koneksi twin flame untuk kali ini minggu kedua bulan Juli 2021. I have become one of your guides. I have become one of your guides. Oke, baiklah. Kita lihat dari kartu tarotnya. Apa yang sedang dirasakan atau yang sedang dilewati situasi seseorang di sini yang sedang menjalani koneksi twin flame dalam perjalanan spiritualnya ataupun dalam penemuan jati dirinya. Koneksi spiritual. Ups, ada yang loncat. Oke. Ya, kartu yang loncat ini adalah ada Five of Cups. The High Priestess. Kemudian ada Ace of Cups. Selanjutnya di sini ada Page of Wands, Ace of Swords, Five of Swords. Di sini ada Strength ya, kartu ke-8, Strength. Oke. Koneksi twin flame untuk penemuan jati diri seseorang di sini. Ada hal-hal yang saat ini coba menjadi pendirian ya, pendirian atau menjadi semacam prinsip kalian yang sudah menemukan jati diri kalian, menemukan apa yang menjadi panggilan jiwamu. Kalian mencoba untuk bisa menjadi dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri, mencoba untuk bisa membahagiakan dirimu dengan apa yang sudah menjadi kehidupanmu sekarang. Memang sulit, memang banyak hambatan yang dihadapi, tapi kalian mencoba bertahan. Saya melihat di situ seperti ada hal-hal yang ya bisa dikatakan sebuah perjalanan penemuan jati diri ini bukan sebuah perjalanan yang membahagiakan ya. Harus bisa melewati hal-hal yang selama ini mungkin kejadian-kejadian yang sudah lewat yang sangat membuat terpuruk. Ada hal-hal yang di masa lalu sudah terjadi yang masih membekas begitu. Entah mungkin pernah dikecewakan, entah mungkin pernah mengalami kejadian yang sangat tragis, atau mungkin pernah mengalami sebuah momen mendapatkan sebuah sakit yang sangat parah atau apapun itu, accidents atau ya semacam itu. Biasanya kejadian-kejadian yang seperti itulah yang sangat tragis yang
sulit untuk kita lupakan, di sana seseorang mulai bisa menemukan semacam kebangkitan spiritualnya, ya. Dari kejadian yang sudah dialami itulah seseorang terbangun spiritualitasnya dan mulai mengenal atau mulai melihat sebuah jati diri yang dia dapatkan dari panggilan jiwanya. Artinya begini, dari sebuah kejadian yang tragis, seseorang lebih banyak membangun sisi spiritualitasnya, dan pada saat itulah jati dirinya mulai ia temukan. Oh, ternyata inilah yang menjadi pencapaian atau yang menjadi panggilan jiwaku sekarang. Seperti itu penemuan jati diri bersama Twin Flame-mu, ya. Jadi, tetapi saya katakan, walaupun sudah yakin untuk sebuah panggilan jiwa, ya, menjadi jati dirimu sendiri, bukan berarti hidupmu atau perjalananmu selanjutnya itu akan lebih baik atau akan lebih lancar, akan baik-baik saja. Tidak. Justru banyak hal yang membuat kita harus bisa menghadapi, ya, kesulitan-kesulitan atau ya hal-hal yang membuat kita seperti justru mengawali penderitaan baru, begitu. Orang yang terbangun spiritualitasnya biasanya tidak terlalu memikirkan hal-hal duniawi, tidak terlalu lagi memikirkan tentang kemelekatan. Artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian, ya, kebendaan itu tidak terlalu dia pikirkan. Tapi selama kita hidup, hal-hal seperti itu tentu masih kita perlukan, ya kan? Dan itu yang seperti menjadi ujian. Kita seperti, ya saya katakan kita, ya. Karena terus terang saya menemukan jati diri saya sebagai twin flame saya. Jadi seseorang yang sudah menemukan jati dirinya sebagai twin flame-nya itu selalu saja melewati hal-hal yang bisa dikatakan sebagai ujian. Ujian. Entah itu mungkin ya soal ujian dalam hal finansial, ya. Mungkin juga ini tentang koneksi dengan orang yang pernah ada, atau ujian-ujian lain yang saya katakan tadi mungkin juga tentang sakit yang ya masih ada begitu ya di dalam diri. Saya termasuk di dalamnya. Saya termasuk orang yang bisa menemukan apa yang menjadi jati diri saya setelah saya mengalami masa-masa tragis dalam menjalani suatu momen sakit yang bisa dikatakan sakit yang yang sulit untuk disembuhkan. Dan sebenarnya masih ada di dalam diri saya sampai sekarang. Itu yang membuat saya seperti ya orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya itu masih terus diuji untuk hal-hal itu. Kamu yang mungkin di sini pernah patah hati, pernah ya bisa dikatakan dibuat sangat terpuruk karena mungkin di sini ditinggalkan atau dibuang oleh seseorang, bisa saja diuji dengan apa? Ya dihubungi lagi dengan orang tersebut. Dia menjalin komunikasi lagi dengan kamu, itu ujian. Setelah mungkin kamu merasa inilah yang menjadi panggilan jiwaku, aku harus lebih spiritual, aku ingin berbagi dan sebagainya. Jadi ujian selama penemuan jati diri itu biasanya tidak akan hilang. Jadi sekali lagi The High Priestess, saya melihat itu adalah bagaimana seseorang yang sudah menemukan jati diri, dan mungkin di antara kalian juga seperti itu ya, mengalami hal-hal seperti itu, harus tetap mendengarkan intuisi, mendengarkan kata hatimu. Dengarkan selalu apa yang dirimu inginkan. Dengarkan juga apa yang ya bisa dikatakan intuisimu katakan tentang perjalanan hidupmu saat ini. Atau tentang ujian-ujian yang datang kepada kamu. Artinya di sini kita harus punya tekad yang kuat. Kalian yang sudah memilih sesuai dengan panggilan jiwamu, memilih untuk menjadi dirimu sendiri, harus punya tekad yang kuat. Harus punya niat,
harus berani untuk membebaskan diri dari hal-hal yang bisa dikatakan datang mengujimu lagi. Harus kuat untuk itu. Kamu yang sudah mencoba lebih spiritual karena pernah hancur lebur dalam hubungan, biasanya ujian itu datang ketika kamu sudah mulai berprinsip inilah jalan hidupku. Ternyata seseorang yang pernah menghancur leburkan kamu datang kembali. Itu ujian. Ujianmu yang ingin tetap bertahan di dalam panggilan jiwamu itu. Entah kamu mungkin di sini ingin menjadi seorang mungkin ingin membantu orang lain seperti itu ya. Itu bisa jadi membantu orang lain dalam hal ingin memberikan nasihat, pencerahan. Kamu ingin membantu orang lain yang juga mungkin di sini butuh dukungan. Itu kan sebagai cara untuk membangun spiritualitas juga ya kan. Dan kamu ketika ingin melakukan itu, ternyata ujian itu juga datang ke kamu. Orang yang dulu membuat kamu terpuruk itu datang lagi. Itu ujian. Ya. Saya kalau saya jujur, ujian saya itu sakit. Saat ini saya kurang baik. Jadi saat ini saya kurang sehat. Ujian saya itu ketika sakit saya mulai muncul lagi. Tapi yang namanya kita punya tekad, kita harus punya niat dan punya kekuatan bahwa apapun yang menjadi hambatan di sini harus bisa kita hadapi, harus bisa kita atasi. Jika kita kuat, kita punya niat tekad yang kuat, hal-hal seperti itu pasti akan bisa kita hadapi ya. Kita pasti akan terus bisa bertahan dengan apa yang menjadi panggilan jiwa. Jadi untuk kalian yang saat ini sedang dalam perjalanan spiritualitas, dalam penemuan jati diri sebagai twin flame-mu, tetap kuat ya untuk apa yang kalian hadapi saat ini. Sepertinya memang akan ada ujian yang akan membuatmu mungkin sedikit agak konflik batin juga. Konflik batin dalam arti apakah masih bisa bertahan dalam panggilan jiwa ini? Apakah masih bisa meneruskan ya perjalanan spiritualitas ini, ataukah harus bisa menyelesaikan atau harus dilepaskan. Sayang sekali kalau seperti itu ya kan, karena kita sudah menjadi seseorang yang bisa dikatakan sudah dipertemukan oleh twin flame. Twin flame-mu adalah jati dirimu. Ini saya katakan strength, saya katakan harus kuat ya. Kita harus kuat, harus sabar, harus tabah menghadapi apapun yang menjadi ujian perjalanan spiritualitas kita. Kalian yang sudah mencoba untuk lebih spiritual mungkin sudah terlalu banyak melakukan pelayanan, melayani kiri kanan, tetapi ternyata di dalam kehidupanmu sendiri mungkin ya lagi kesulitan finansial. Itu memang ujian. Itu memang ujian. Sabar. Karena semesta tidak akan memberikan kita ujian yang berat melampaui kemampuan kita. Ya. I have become one of your guides. Semesta mengatakan bahwa dia akan selalu membimbing. Dia akan selalu memberikan kita kekuatan. Dia akan selalu memberikan kita petunjuk bahwa kita memang sudah dipilih, dalam arti sudah dipanggil untuk menjalani kehidupan kita yang saat ini kita lakukan ya, sebagai ya bisa dikatakan di sini sebagai orang-orang yang terbangun spiritualitasnya. Mungkin kalian juga memiliki bakat-bakat spiritual. Itu adalah panggilan jiwamu. Panggilan jiwamu yang mempertemukanmu bersama jati dirimu. Siapa jati dirimu? Itulah twin flame-mu. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menguatkan untuk kalian yang sudah mencoba fokus ya menjadi diri sendiri. Dan sekarang saya lihat untuk koneksi twin flame dalam hubungan ya.
kalian yang terkoneksi dengan seseorang sebagai pasangan twin flame-mu. Kamu mencintai twin flame-mu, jelas ya. Siapa yang tidak mencintai twin flame-nya? Kamu mencintai twin flame-mu. Tetapi di sini kamu dihadapkan dengan sebuah situasi di mana kamu harus bisa, kalau saya lihat harus bisa membuktikan diri bahwa kamu mencintai twin flame-mu. Kenapa? Kenapa harus membuktikan diri? Saya melihat di sini, mungkin saja perasaanmu terhadap twin flame-mu masih ada, ya, kamu masih merasa rindu, kamu masih merasa sedih, ya, ketika mengingat twin flame-mu, kamu masih merasa kehilangan dia. Tetapi saat ini situasinya sudah berbeda. Ini energimu yang tampaknya seperti sudah memiliki seseorang yang lain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip sebagai pesaing twin flame-mu. Orang yang datang yang pada akhirnya membuat kamu mulai punya semacam kekuatan atau keberanian begitu ya untuk bisa mengawali sesuatu, yaitu apa? Mengawali hubungan. Ini memang energi seseorang yang entah dia masih berkomunikasi intens dengan kamu, melakukan pendekatan, atau memang orang yang sudah mulai menunjukkan kemauannya kepada kamu. Ini energinya kamu seperti dihadapkan dengan harus bisa mengambil keputusan. Orang yang menjalin koneksi atau menjalin komunikasi bersama kamu ini memang ingin menjalin hubungan lebih lanjut dengan kamu. Mungkin ingin mengawali hubungan dengan sebuah komitmen, ya, atau menjalin sebuah hubungan asmara seperti itu. Dan itu membuat perasaanmu konflik batin. Kamu menyadari selama ini kamu sudah terlalu lama menunggu, ya. Kamu seperti selalu mencoba untuk bisa seperti membuktikan diri bahwa kamu punya cinta yang besar kepada twin flame-mu. Tetapi karena kamu sepertinya sudah, ya bisa dikatakan sudah terlalu lama kehilangan twin flame-mu. Saya melihat di situ perasaanmu sedih, kamu juga sangat merindukan dia. So, ini seperti sebuah ujian, ya. Ada seseorang yang datang, yang mulai dekat, yang mulai banyak komunikasi dengan kamu, dan dia seperti ingin bisa membahagiakan dirimu. Dia punya niat gitu. Apa yang kamu ingin putuskan di sini? Dengarkan kata hatimu. Apakah memang kamu harus terus bertahan dengan terus menunggu, berharap akan kehadiran twin flame-mu karena kamu tahu kamu masih mencintai dia, mencintai twin flame-mu? Atau kamu harus bisa membebaskan diri dari keinginan-keinginanmu tersebut? Saya melihat di sini kamu harus bisa memutuskan, ya. Ya, ini hal-hal yang bisa dikatakan butuh keberanian. Kamu harus berani, kamu harus kuat. Kalau kamu ingin tetap bertahan, menunggu, berharap akan kehadiran twin flame-mu, dan kamu yakin bahwa dia akan datang, dia masih mencintaimu, ya kamu harus kuat, bertahan. Kamu harus bersabar. Tetapi kalau kamu merasa bahwa kehadiran twin flame-mu itu sepertinya adalah sesuatu hal yang sudah tidak mungkin, ya. Kamu seperti melihat tidak ada kejelasan apakah twin flame-mu akan datang, akan menemuimu lagi. So, kamu lebih ingin, ya bisa dikatakan di sini melepaskan dia, ingin memulai kehidupan kamu yang baru bersama seseorang yang lebih mencintai kamu. Kamu harus berani.
Jangan ada dalam situasi konflik batin terus. Artinya kalau memang ingin berbahagia dengan seseorang, lupakan twin flame-mu. Apabila kamu ingin tetap mencintai twin flame-mu dalam arti tetap mempertahankan cinta kamu dan tetap ingin menantikan dia, jangan beri harapan terhadap seseorang yang datang kepadamu saat ini. Ya. I have become one of your guides. Ya, ini sama, semesta akan membimbingmu. Semesta akan membimbingmu dalam arti seperti ada seseorang barangkali ya yang akan membimbingmu untuk bisa menentukan. Kehadiran seseorang ini bisa dikatakan sebagai sebagai cara semesta untuk membuatmu harus bisa memutuskan. Semesta sengaja menghadirkan orang ini. Untuk apa? Untuk membimbingmu atau memandu guides, membuatmu harus bisa menentukan apakah kamu perlu bertahan atau kamu memang harus meninggalkan twin flame-mu. Artinya pertemuanmu dengan orang ini bukan sesuatu yang tidak direncanakan oleh semesta atau bukan sesuatu yang tiba-tiba atau ya sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak disengaja. Ini bukan hal-hal yang tidak disengaja terjadi. Ini sudah menjadi rencana semesta. Kehadiran orang ini sudah diatur oleh semesta. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengambil keputusan. Apakah kamu memang perlu untuk terus bertahan atau kamu memang perlu untuk melepaskan twin flame-mu di sini? Oke? Seperti itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dalam hubungan twin flame bersama seseorang. Dan tadi juga saya sudah melihat bacaan untuk kalian yang sudah menjalani perjalanan spiritual dalam penemuan jati diri twin flame-mu. Kita akan ketemu lagi dalam bacaan twin flame minggu depan.